Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Hartono. NPM saya 1753031002. Ya, jadi video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Semoga teman-teman semua terhibur dan bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini. See you! Soal nomor 1. Pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Dari pernyataan tersebut, bagaimana menurut Anda? Sangat setuju, sangat. Kenapa Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Coba Anda jelaskan alasan Anda kenapa Anda setuju. Baik, untuk menjelaskan alasan kenapa saya setuju, saya sudah menyiapkan sebuah analogi yang mungkin mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi di sini saya akan menganalogikan bahwa pendidikan itu sama seperti takjil. Kenapa harus takjil? Apakah ada alasan tertentu Anda memilih takjil sebagai perumpamaan? Alasan kenapa saya memilih takjil sebagai analogi itu simpel. Kita bayangkan sebuah negara, sebuah bangsa itu sama seperti orang yang sedang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa tersebut itu bisa dia berbuka puasa tanpa menggunakan takjil. Bisa kan? Bisa. Tapi jika dia berbuka puasa tanpa takjil, itu memungkinkan akan mengurangi kenikmatan. Benar kan? Nah, begitu juga dengan suatu bangsa atau suatu negara. Dia tetap bisa hidup, tetap bisa berkembang, tetap bisa melangsungkan kehidupannya di masa yang akan datang tanpa pendidikan. Bisa, tentu bisa. Tetapi jika dia melakukan itu, jika dia melewati masa-masa yang akan datang yang otomatis zaman itu semakin maju, semakin berkembang, dan bangsa itu tidak memiliki pendidikan yang cukup atau pendidikan yang layak, maka bangsa itu pasti akan tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Dia tetap bisa hidup, tapi dengan resiko dia tertinggal. Nah, jadi itulah kenapa menurut saya pendidikan adalah aset yang sangat penting untuk suatu bangsa, karena dari pendidikan tersebut kita bisa merubah keadaan suatu bangsa. Seperti itu. Oke. Sangat mudah dipahami. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan indikator-indikator yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dan kelima, kemampuan atau skill atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Nah, dari kelima indikator tersebut, menurut Anda, apakah masih relevan dengan kondisi kita yang sekarang untuk suatu keberhasilan pendidikan? Seperti biasa, jelaskan mengapa Anda setuju dan jelaskan mengapa Anda tidak setuju. Baik, melihat dari indikator yang Anda sebutkan, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena menurut saya, setinggi apapun pendidikan dia, sebagus apapun pekerjaan dia, setinggi apapun jabatan dia, dan sebanyak apapun penghasilan dia, jika dia tidak berguna di dalam masyarakat, atau dia tidak berguna untuk bangsa dan negara, dia dikatakan tidak berhasil. Karena kenapa saya begitu? Saya berpedoman atau berpegangan kepada apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dia pernah berkata, jangan jadi orang yang berhasil, tetapi jadilah orang yang berguna. Nah,
Itulah kenapa saya mengatakan indikator tersebut tidak relevan. Itu menurut saya.